kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah metode riset epidemiologi. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Priscilia Rata, NIM 1870404. Konsep penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun, yang terdiri dari satu penjamu atau host, di dalamnya keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. 2. Bibit penyakit atau agent, di dalamnya ada benda biotis dan abiotis. 3. Lingkungan atau environment, yang di dalamnya ada lingkungan fisik dan non-fisik, sosial dan budaya. Hipotesis epidemiologi. Hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori yang perlu diuji kebenarannya dalam bidang ilmu kesehatan, termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran. Usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat. Ukuran frekuensi penyakit. Pengukuran frekuensi penyakit yaitu mengukur seberapa sering suatu penyakit atau kondisi muncul dalam suatu populasi tertentu. Kasus yaitu peristiwa yang sudah terjadi. Insiden adalah jumlah kasus baru dari suatu penyakit. Prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Rate atau angka adalah rasio antara dua kuantitas terkait dalam unit yang berbeda. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi merupakan suatu hal yang menceritakan tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. ODDS rasio adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian pada kelompok risiko dibanding angka kejadian kelompok yang tidak beresiko. Contohnya mengambil kasus seperti pengaruh rokok terhadap penyakit kanker pada pria usia di atas 50 tahun. Berikut ada rumus ODS rasio sama dengan insidensi kumulatif pada kelompok terpapar per insidensi kumulatif pada kelompok tidak terpapar. Rate rasio rumusnya tingkat insidensi rate pada kelompok terpapar per tingkat insidensi pada kelompok tidak terpapar. Rumus ODS rasio, ODS penyakit pada kelompok terpapar per ODS penyakit pada kelompok tidak terpapar. Perbedaan risk dan rate. Risk yaitu peluang seorang anggota populasi untuk mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan di dalam periode tertentu, sedangkan rate merupakan konsep yang lebih kompleks dibandingkan proporsi dan rasio. Risiko yang disebabkan populasi contohnya tentang pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. The Science Study. Studi ekologis yaitu menganalisis populasi dengan tujuan mendeskripsikan hubungan timbal balik antara penyakit-penyakit dengan faktor yang diminati peneliti. Faktor tersebut dapat berupa umur, obat-obatan, rokok, pola konsumsi, pendapatan keluarga. Cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Contohnya seperti hubungan antara pengaruh kemajuan teknologi dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Kontrol kasus adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit. Kohort mempelajari hubungan faktor risiko dengan efek atau penyakit. Hasil analisis yaitu untuk melihat hubungan dan pengaruh. Intervensi merupakan tindakan yang dirancang untuk membantu klien dalam beralih dari tingkat kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Community based adalah pendekatan untuk mengimplementasikan proyek pembangunan lokal yang mengadvokasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan manajemen. Bias adalah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka. Bias juga diartikan membuat yang tidak profesional
mendukung atau menentang ide atau hal yang biasanya dilakukan dengan cara pikiran tertutup, merugikan atau tidak adil. Pengganggu atau confounding adalah variabel yang merusak hubungan antara variabel paparan atau exposure dan variabel terpapar atau outcome. Efek modifikasi adalah keberagaman heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population. Analisis multivariabel merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari 2 variabel secara bersamaan. Logistik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Poisson adalah meramalkan sejumlah peristiwa selama waktu tertentu, seperti jumlah mobil yang datang di sebuah gerbang tol dalam 1 menit. Regresi binomial adalah teknik analisis regresi di mana respon memiliki distribusi binomial atau jumlah keberhasilan dalam serangkaian. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi sangat sulit ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, banyaknya jenis dan ukuran populasi, kedua, keterbatasan peneliti, ketiga, banyaknya kaidah dan rumus dalam penentuan ukuran sampel. Pada umumnya, ukuran sampel sangat dipengaruhi oleh derajat keseragaman populasi, presisi yang dikehendaki dalam penelitian, rencana analisa, keterbatasan tenaga, biaya, maupun waktu. Pencegahan yaitu pemantapan status kesehatan, contohnya konsumsi makanan rendah lemak, promosi kesehatan, contohnya konsultasi gizi, air bersih, dan penyihatan lingkungan. Penyaringan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan pemisahan. Epidemiologi molekular variasi geografi dalam terjadinya penyakit kesenjangan kesehatan, yaitu hubungan antara ras kesehatan terjadi dari perspektif multidisiplin, dengan fokus yang meningkat pada bagaimana rasisme mempengaruhi kesenjangan kesehatan dan bagaimana faktor lingkungan dan fisiologis merespon satu sama lain dan terhadap genetika. Sekian hasil presentasi ujian akhir semester saya. Terima kasih.